Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang asal atau konsep dari identitas trigonometri. Sebelumnya sudah saya gambarkan segitiga siku-siku yang menjelaskan sin, cos, dan tan di sini. Yang sudah kalian pelajari pada kelas 10 materi trigonometri. Kemudian masih ingat rumus r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat? Ya, ini merupakan rumus Pythagoras dari segitiga di atas. Nah, untuk menemukan identitas trigonometri, kita akan mencoba membagi kedua ruas dengan r kuadrat. Nah, coba r kuadrat dibagi r kuadrat sama dengan x kuadrat per r kuadrat plus y kuadrat per r kuadrat. Nah, r kuadrat per r kuadrat 1, kemudian x kuadrat per r kuadrat. Lihat di atas, cos alfa itu x per r, maka di sini adalah cos kuadrat alfa. Maka untuk yang y kuadrat per r kuadrat adalah sin kuadrat alfa. Maka kita bisa menjabarkannya menjadi cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ini adalah rumus yang pertama dari identitas trigonometri. Kita lanjut yang kedua. Nah, kita bagi kedua ruas dengan, kalau tadi r kuadrat, sekarang x kuadrat. Ya, jadi kita bagi kedua ruas dengan x kuadrat. Kita jabarkan r kuadrat per x kuadrat, maka sama dengan, lihat rumus di atas, jadi secant kuadrat alfa. Ini 1 plus y per x, berarti tan kuadrat alfa. Nah, ini merupakan rumus yang kedua. Oke. Sekarang kita lanjut ke rumus yang ketiga. Kalau tadi R dan X, sekarang kita bagi kedua ruas dengan Y. Ya, kita bagi dengan Y kuadrat. X kuadrat per Y kuadrat plus Y kuadrat per Y kuadrat. Kita lihat lagi rumus yang di sampingnya, yaitu r kuadrat per y kuadrat sama dengan kosekan kuadrat alfa sama dengan x per y, berarti kotangan kuadrat alfa plus 1. Nah, ini adalah rumus yang ketiga. Tapi kalau kalian mau mengubahnya menjadi bentuk seperti ini juga bisa. Jadi diotak-atik sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada beberapa kemungkinan, yang penting satu ini adalah rumus yang ketiga. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini adalah 3 rumus. Nah, ini bagaimana caranya membuktikan identitas trigonometri? Ada tips-tipsnya. Yang pertama, kalian harus ingat-ingat dulu rumus yang sudah kalian dapatkan tadi, ketiga rumusnya, dan rumus dasar dari sin, cos, tan yang memuat kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Misalkan kita akan membuktikan 2 min sekan kuadrat x per sekan kuadrat x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, di sini ada 2 ruas kiri dan ruas kanan. Kita pilih yang paling kompleks atau yang paling rumit untuk kita buktikan apakah sama dengan ruas kanan. Karena perintahnya dibuktikan pasti sama. Jadi untuk identitas trigonometri kita harus membuktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan dengan memperhatikan rumus-rumus yang di atas. Nah, kalau sekan itu adalah 1 per cos, kosekan itu 1 per sin, kemudian kotangan itu 1 per tan. Maka kita akan mengubah sekan menjadi sin. Sebelumnya kita ubah sekan dulu menjadi cos. Jadi seperti berhubungan. Nah, pembuktian. Kita langsung buktikan saja untuk pembuktian ruas kanan. Jadi apakah ruas kanan itu sama dengan ruas kiri? Kita tulis lagi. Jadi 2 min sekan kuadrat x per sekan kuadrat x. Di sini sekan x sama dengan 1 per cos. Maka sekan kuadrat adalah 1 per sekan kuadrat. Jadi kalau sekan x 1 per cos x, maka sekan kuadrat x 1 per
cos kuadrat X ya. Tulis 1 per cos kuadrat X sama dengan, kemudian kita jabarkan lagi. Kita ubah menjadi perkalian 2 min 1 per cos kuadrat X sama saja dengan dikalikan dengan cos kuadrat X. Didistributifkan 2 cos kuadrat X min cos kuadrat X per cos kuadrat X. Kemudian kita sederhanakan 2 cos kuadrat X min 1. Cos kuadrat X kita ubah menjadi sin kuadrat X dari rumus yang tipe pertama, yaitu cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Tulis 2 kali 1 min sin kuadrat X min 1. 2 min 2 sin kuadrat X min 1. 2 min 1, 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, maka terbukti sama. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka ini terbukti. Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu buktikan cos pangkat 4A min sin pangkat 4A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, kita pilih dulu mana yang lebih rumit, kita jabarkan. Nah, bukti kita tulis cos pangkat 4A min sin pangkat 4A. Kita ubah menjadi cos kuadrat A kuadrat, itu kan sama saja dengan cos pangkat 4A. Sin kuadrat A pangkat 2 atau kuadrat itu sama dengan sin pangkat 4A. Maka kita ingat A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B kali A plus B. Kita misalkan A itu cos kuadrat A, B itu sin kuadrat A. Kita tulis, maka menjadi cos kuadrat A min sin kuadrat A dikali cos kuadrat A plus sin kuadrat A. Nah, kemudian kalau sudah sampai sini kita ubah lagi. Karena cosnya itu harus hilang, maka kita ubah cos menjadi sin. Cos menjadi sin itu kita lihat yang di atas. Jadi cos kuadrat itu 1 min sin kuadrat A. Ya, jadi 1 min sin kuadrat A itu kan sama saja dengan cos kuadrat A. Jadi kita ubah menjadi sin. Dan lanjutkan min sin kuadrat A. Kemudian, nah ini kan rumus yang pertama. Jadi cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Kemudian min sin. Jadi min 2 sin kuadrat A. Nah, ternyata gampang, mudah, bukan? Terbukti.